Aksi curanmor gagal karena motor yang dicuri menggunakan kunci ganda di cakram motor di sebuah minimarket di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Bangkalan pelaku curanmor ditangkap saat menggasak motor perziarah. Kamera CCTV merekam upaya pencurian motor di parkiran minimarket di Desa Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menggunakan kunci T, pelaku berhasil menghidupkan mesin motor. Naas, saat motor sudah hidup, pelaku malah kebingungan lantaran cakram motor terkunci. Tak lama, pemilik motor yang merupakan karyawan minimarket memergoki aksi pencurian ini hingga pelaku melarikan diri. Korban mengaku jika pelaku berjumlah 2 orang yang datang dengan satu motor, di mana satu pelaku menunggu di tepi jalan dan satu pelaku bertugas menjadi eksekutor. Itu karyawannya lagi bersih-bersih, Pak. Terus tahu-tahu motornya udah nyala. Habis itu dia keluar, itu pencurinya kabur. Mas, itu diduga pakai apa, Mas? Pencuri menghidupkan motornya? Pakai kunci T. Dirusak berarti? Iya. Kasus percobaan pencurian ini pun sudah dilaporkan ke kantor polisi di Polsek Mojowarno. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Nggak sampai kenal maling. AJ, pelaku curanmor ini hanya bisa pasrah usai dibekuk warga Desa Lajing, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku kepergok warga saat hendak menggasak sepeda motor. Kejadian bermula saat pemilik motor datang ke pemakaman desa untuk berziarah dan memarkirkan motornya di luar pagar. Tak lama korban mendengar teriakan maling dari sejumlah warga. Pelaku AJ berhasil diringkus, sementara seorang rekannya berhasil kabur. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dua orang satpam bersimbah darah akibat dianiaya senjata tajam 2 anggota LSM di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Akibat kejadian ini, korban Sunarto menderita luka di kepala dan wajah akibat dihantam helm. Sementara Karyono kritis akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Kejadian berawal saat 2 anggota LSM datang ke sekolah meminta uang THR karena keduanya masuk tanpa melapor, kemudian ditegur 2 korban. Tidak terima ditegur, kedua pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan menggunakan helm dan senjata tajam. Akibatnya, kedua korban dilarikan ke RSUD Balaraja untuk mendapatkan pertolongan medis. Dipukul helmnya mungkin sampai hancur ya, tadi helmnya udah dibawa ke pihak kepolisian untuk BB. Kalau Mas Karyo itu ada sekitar 4-6 tusukan, satu di leher, dekat telinga, sama telinganya sobek, sama di punggung ya. Saat ini, polisi yang sudah mengetahui identitas kedua pelaku segera melakukan pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah rumah ambruk akibat pergeseran tanah di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Bekasi puluhan rumah hancur tertimpa menara seluler yang roboh akibat diterjang angin kencang. Sebuah rumah bertingkat tiba-tiba ambruk di perumahan Dian Anyar, Kelurahan Cisereh, Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa ini sontak membuat geger warga sekitar. Tidak hanya rumah, pasar dadakan di perumahan ini juga ambruk akibat pergerakan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka karena penghuni sudah mengosongkan bangunan. Pergeseran tanah di lokasi ini dipicu hujan deras yang terus mengguyur. Lokasi tersebut juga memiliki riwayat kejadian tanah longsor. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekeliling lokasi rumah dan pasar dadakan yang ambruk dipasang garis polisi. Selain itu, warga yang rumahnya di sekitar lokasi diimbau untuk mengungsi ke tempat aman. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Menara provider telepon seluler ini roboh akibat diterjang angin puting beliung di Desa Telajung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya puluhan rumah warga hancur. Warga mengaku kejadian begitu cepat sehingga membuat warga panik dan tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Warga mengaku kejadian begitu cepat sehingga membuat panik dan tidak bisa menyelamatkan barang berharganya. Selain merusak rumah, sejumlah pohon juga roboh akibat tertimpa menara. Warga yang atap rumahnya rusak pun terpaksa mengungsi di rumah tetangga sambil menunggu perbaikan rumah. Ya kayak suara diesel itu. Gemuruh begitu yuk. Itu disertai hujan atau gimana, Bang? Mau hujan. Mau hujan. Awalnya gerimis kan. Tiba-tiba hujannya makin gede, bareng angin. Dibarengin angin. Saat kondisi angin itu Abang posisinya lagi di mana? Di kamar. Terus Ya udah di kamar diam. Cuman hitungan detik doang sih. Sementara itu pasca kejadian petugas mulai memotong besi reruntuhan tower provider yang roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Anyus melaporkan.